Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang benar-benar bikin mikir. Kita akan melihat hubungan antara fisika modern dengan keyakinan Islam. Siap? Yuk kita langsung mulai aja. Coba deh kita mulai dengan pertanyaan ini. Apa benar alam semesta ini padat? Maksudnya semua yang kita pegang, kita lihat, yang rasanya nyata banget ini, apa beneran kayak gitu? Ternyata kalau kita lihat lebih dalam lagi, jauh di tingkat paling dasar, alam semesta ini beda banget dari yang kita kira. Nah, disinilah fisika kuantum masuk. Sederhananya, ini ilmu yang mempelajari bagian-bagian terkecil dari alam semesta. Atom, elektron, foton, partikel-partikel super kecil. Dan pas para ilmuwan ngintip ke level ini, mereka nemuin dunia yang aneh banget. Nggak logis dan sama sekali nggak padat kayak yang kita kenal sehari-hari. Nah, yang paling bikin penasaran tuh salah satu pemuan inti fisika kuantum. Ternyata realitas itu bukan sesuatu yang diam, yang statis. Justru seolah-olah realitas ini terus-menerus diciptakan, detik demi detik. Bahkan partikel-partikel super kecil ini bisa berubah sifatnya cuma gara-gara kita amati. Seakan-akan tindakan kita melihat itu ikut nentuin apa yang terjadi. Dan pengamatan ilmiah ini kok ya rasanya nyambung banget sama konsep di Al-Quran. Ayat ini kan bilang tentang perintah ilahi. Cukup dengan kata jadilah, maka sesuatu langsung ada. Ada yang melihat fisika kuantum ini sebagai cara kita di zaman modern buat menyaksikan jejak perintah itu di level penciptaan yang paling-paling dasar. Oke, sekarang mari kita bahas lebih dalam konsep kunci pertama. Ini emang agak bikin pusing tapi penting banget. Konsep ini namanya superposisi. Coba bayangin, sebelum kita amati, sebuah partikel kayak elektron itu posisinya nggak di sini atau di sana. Tapi dia ada di kedua tempat itu, di waktu yang bersamaan. Gila kan? Baru pas kita ukur, dia seolah-olah memilih satu posisi aja. Nah, ini ngasih kita sebuah analogi yang keren banget, coba lihat. Di satu sisi, kita sebagai pengamat cuma bisa melihat satu versi realitas dari lautan kemungkinan kuantum yang ada. Di sisi lain, dalam perspektif ilahi, menurut keyakinan Islam, Tuhan itu melihat semua kemungkinan itu secara bersamaan. Kita lihat satu jalur, dia melihat semua peta. Ini benar-benar analogi yang nunjukin betapa terbatasnya kita dan betapa luasnya pengetahuannya. Oke, kita lanjut ke konsep favorit saya, quantum entanglement atau keterikatan kuantum. Einstein sendiri menyebutnya aksi seram dari kejauhan. Kenapa? Karena implikasinya itu, dalam banget. Bayangin, kita punya dua partikel yang saling terikat. Terus kita amati partikel yang pertama, dan kita lihat putarannya ke atas. Nah, di saat yang persis sama, partikel pasangannya, walaupun jaraknya jutaan tahun cahaya di ujung galaksi sana, bakal langsung ketahuan berputar ke bawah. Seketika, koneksi ini lebih cepat dari cahaya. Seolah-olah nggak ada ruang dan waktu di antara mereka. Mereka punya hubungan tak terlihat yang melampaui semua logika fisika klasik kita. Fenomena hubungan tak terlihat di level kuantum ini rasanya selaras banget sama keyakinan dalam Islam tentang adanya dunia gaib. Sebuah alam yang nggak bisa kita lihat, yang isinya ada malaikat, energi, jiwa. Tapi semua itu tetap terhubung dan memengaruhi dunia kita yang kelihatan ini. Dan sekarang kita sampai di konsep terakhir yang paling bisa mengubah cara kita memandang dunia. Efek pengamat. Di sini peran kita sebagai pengamat masuk ke dalam rumus fisika. Ini pertanyaannya, mungkinkah kesadaran kita itu bisa memengaruhi materi? Ada eksperimen terkenal namanya eksperimen celah ganda. Di situ kelihatan jelas, partikel itu sifatnya beda tergantung kita liatin atau enggak. Artinya, tindakan kita mengukur buat tahu jalurnya kemana. Tindakan mengamati itu sendiri secara fundamental mengubah hasil akhirnya. Seolah-olah alam semesta ini ngerespons pas kita melihatnya. Dan ini lagi-lagi ngasih kita analogi spiritual yang kuat banget dengan ayat Al-Quran ini. Kalau fisika nunjukin bahwa pengamatan bisa mempengaruhi hasil di luar sana, ayat ini bilang kalau perubahan di dalam diri kita, di kesadaran kita, niat kita, itu jadi kunci untuk mengubah kondisi di luar. Jadi setelah kita lihat semua ini, apa ya kesimpulannya? Gimana cara kita nyatuin semua ide ini? Poin pentingnya begini, fisika kuantum itu bukan buat menggantikan iman. Justru sebaliknya, banyak yang melihatnya sebagai penegasan.
Penemuan-penemuan ilmiah ini bisa dilihat sebagai tanda-tanda zaman modern, kayak gema di zaman kita, yang ternyata selaras banget sama kebenaran-kebenaran spiritual yang udah ada dari dulu. Jadi, singkatnya, dunia kuantum itu nunjukin ke kita sebuah alam semesta yang kayaknya punya tujuan, bukan acak. Semuanya saling terhubung erat, dan semua ciptaan, dari cahaya sampai materi, ternyata tunduk pada seperangkat aturan atau hukum yang mendasar. Hukum-hukum yang dalam Islam bisa kita sebut sebagai sunatullah. Pada akhirnya, ini ninggalin kita dengan satu pemikiran yang, wow, mungkin dengan mempelajari hukum alam di level yang paling kecil, kita sebenarnya nggak lagi menjauh dari spiritualitas. Malah, jangan-jangan kita justru lagi nemuin jalan baru yang luar biasa untuk semakin dekat dengan Sang Pencipta.